Kita sama-sama menyaksikan Bank Indonesia mempertahankan lagi suku bunga acuannya. Tanggapan dari Anda seperti apa? Apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Kita ke Pak Nanang terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Neke. Memang penekanan dari keputusan RDG sangat jelas dalam respon terhadap rupiah yang tekanannya yang semakin meredah ya, sejalan dengan berkurangnya ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate lebih lanjut karena ada indikasi menurunnya inflasi di Amerika. Jadi sudah sangat tepat untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Jadi dan BI juga menekankan pada policy mix antara kebijakan moneter dengan menjaga stabilitas di intervensi tentunya dan penerbitan berbagai instrumen, dan untuk menjaga growth ditekankan pada makroprudensial seperti kebijakan insentif likuiditas, makroprudensial, KLM, dan juga penyangga likuiditas. Jadi dari sisi stand kebijakan ke depan tampak tetap menyiratkan adanya kehati-hatian meskipun suku bunga global sudah akan mencapai puncaknya, berbagai risiko tetap dicermati karena akan berdampak terhadap stability. Jadi selain kondisi global yang memang belum sepenuhnya kondusif, pengambilan keputusan ke depan tentunya tetap melihat pada data-data atau data dependent yang akan menentukan bagaimana implikasinya bagi growth dan stability dan balance of risk. Jadi ke depan apakah terjadi intensitas downside risk terhadap growth, apakah terdapat upside risk terhadap inflasi, dan tentunya harus dirumuskan secara komprehensif. Demikian. Baik, Pak Nanang, tadi Anda sampaikan suku bunga global sudah hampir mencapai puncaknya. Apakah menurut Anda memang di level ini sudah merupakan level peak atau masih ada kemungkinan kenaikan lagi di bulan Desember nanti atau di tahun depan? 99,9% market sekarang memprediksi akan stay di Desember. Dan kelihatan dari FOMC meeting di FOMC bulan lalu mengindikasikan memang tidak terdapat appetite dari FOMC juga untuk cut anytime soon ya. Jadi kemungkinan bisa stay di 5,25 sampai 5,5 apabila inflasi yang saat ini di 3,7%, tentunya akan tetap di atas 2%. Jadi tidak akan cuts anytime soon, tetapi juga kemungkinan tidak akan menaikkan lagi di atas 5,5. Karena bagaimanapun the Fed masih worry terhadap inflasi yang tampaknya masih stubborn ya, di sekitar di atas 3%. Jadi sampai convincing the Fed akan melihat inflasi ke depan akan turun mendekati 2%, kemungkinan masih akan tetap growth-nya restriktif. Jadi kemungkinan memang market melihatnya dan berbagai ekonom juga melihatnya akan stay di Desember ini. Baik, kita beralih ke Pak Andri. Pak Andri, untuk keputusan dari Bank Indonesia kemarin, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Ya, tentu saja Mbak Neke, tadi sama juga dengan yang disampaikan Pak Nanang, keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia pada RDG kemarin sangat tepat dengan beberapa alasan, tentu saja karena memang relatif terjaganya nilai tukar kita, stabilitas nilai tukar relatif terjaga karena memang pressure juga dari US itu kemarin setelah keluarnya angka inflasi di Amerika Serikat itu kemudian memberikan tekanan yang lebih rendah ya, apalagi kalau kita lihat di XY ya atau dolar indeks itu sudah menurun di angka kisaran 103 dari peaknya yang di kisaran 106,98 atau 107 ya di bulan Oktober yang lalu. Dengan di XY yang relatif turun, ini mengindikasikan memang dolar sudah melemah. Dan yang kedua memang kalau dilihat dari ekspektasi angka inflasi kita di tahun 2023 ini memang sudah relatif sangat rendah. Nowcasting kami ini menghitung mungkin inflasi akan berada di bawah dari angka 2,8% di tahun ini. Jadi relatif terjaganya nilai tukar dan juga inflasi yang memang masih sangat rendah ini tentu saja mengindikasikan bahwa BI telah melakukan kebijakan yang sangat tepat, termasuk juga
bagaimana menyeimbangkan antara target stabilitas indikator makro dan juga bagaimana mensupport pertumbuhan ekonomi, itu juga dilakukan oleh BI dengan kebijakan makro prudensialnya. Memang kalau kita lihat tadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Nanang, bahwa market sekarang terutama di global melihat bahwa suku bunga acuan The Fed itu sudah mencapai peak di 5,5% ini, walaupun memang The Fed itu masih mempertahankan guidance di 5,75%. Jadi kalau kami melihat bahwa kalau inflasi Amerika Serikat akan terus turun ya menuju ke bawah 3%, kami memang meyakini bahwa 5,5% itu adalah peak di The Fed Fund Rate-nya sendiri dan akan bertahan sepanjang semester 1 2024. Kalau kita lihat, memang ada peluang bahwa Fed itu akan dipangkas kembali di semester 2 tahun 2024. Memang angkanya bervariasi antara 50 sampai 100 basis point di tahun 2024 ini. Nah, ini memang menjadi peluang mengindikasikan bahwa akan adanya potensi weaker US dollar ke depannya. Jadi rupiah memang akan berpeluang juga berada di angka yang relatif stabil di sini. Demikian, Mbak. Baik, Pak